I'm your co-host Azhari. I'm your co-host Hanif. I'm your co-host Bella. I'm your co-host Jackie. I'm your co-host Dini. Oke, sebelumnya kita mau ngucapin dulu nih selamat untuk teman-teman kita yang udah keterima jadi mahasiswa baru lewat jalur SNBP. Nah, ngomongin soal mahasiswa baru nih teman-teman, ngomongin soal kehidupan di kampus, ada salah satu keresahan nih dari teman-teman maba biasanya atau calon maba itu mengenai pertemanan di lingkungan kampus. Nah, bahkan nih ya ada salah satu mitos yang tersebar di media sosial itu tentang yang namanya seleksi alam. Nah, mungkin teman-teman sendiri udah pada tahu lah ya seleksi alam. Atau bahkan teman-teman di sini juga udah ngalamin yang namanya Pertemanan di kampus nih. Oke. Nah, jadi seleksi alam ini aku kasih gambaran sedikit. Jadi seleksi alam ini kayak gimana fase di pertemanan ini mulai ada kerenggangan atau bahkan eliminasi nih di antara circle pertemanan. Nah, di sini kita bakalan berbagi sharing ke teman-teman mengenai ekspektasi kita dan pengalaman kita mengenai pertemanan kita di lingkungan kampus. Jadi kita kuliah sekarang kan kita udah semester 6. Awal maba nih. Ya, bener banget. Yang kami lalui. Bener. Kan termasuk semester akhir juga kan. Jadi kita udah melalui lah fase-fase itu semua. Mungkin pertama kali kita bakalan denger dulu. Iya, dari Ai dulu kali. Kalau untuk aku sendiri, ekspektasi aku dulu aku bakal ngira kayak pertemanan di kuliah itu bakal rame ya, kayak akan lebih mudah untuk bersosialisasi, menjalin hubungan dengan erat. Karena background sekolah aku sendiri waktu SMA aku kan di boarding atau asrama di mana otomatis aku tuh sangat menjalin hubungan pertemanan yang dekat dengan teman-temanku karena aku tinggal bareng kan. Aku mengira bahwa pertemanan di kuliah akan bakal seperti itu juga. Tapi setelah aku lewati masa-masa sampai semester 6 ini, untuk awal-awal maba sih kayak ada ketakutan tersendiri ya, bahwa kayak aku bisa nggak ya survive dalam pertemanan di perkuliahan ini, kayak apakah aku bisa seperti aku ya waktu sekolah SMA gitu kan. Terus ternyata pas awal-awal kayak masih ada lah kayak pertemanan itu kayak masih mencari-cari kayak ini yang maksudnya yang sama aku pemikirannya, apanya sih lebih ke Nyambung. Ya nyambungnya gitu. Tapi kayak lama-lama kayak semakin lama aku merasa kayak pertemanan yang banyak itu terkadang membuat banyak drama juga ya gitu. Jadi kayak aku mikir kayak setelah aku melewati fase-fase itu aku mikir kayak kayaknya cukup pertemanannya yang sedikit aja tapi yang bermanfaat untuk kehidupan atau perjalanan aku dalam perjuangan di kampus ini tersendiri sih. Mungkin itu ya ekspektasi aku yang dahulunya sebelum aku masuk kuliah, kayak aku mengira kan aku bakal bisa nih menjalin hubungan pertemanan yang lumayan banyak lah gitu. Tapi kayak aku mikir lagi setelah aku menjalani ini kayak pertemanan yang banyak tuh melelahkan juga karena akan banyak drama yang terjadi ya teman-teman. Karakter orang kan berbeda. Ya betul, kayak ada yang nggak sama visi misinya sama kita juga kan, jadi otomatis kita memang berbelok arah aja. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan tentang ekspektasi pertemanan aku. Mungkin aku lanjutin lagi ya ke teman aku nih yang di belakang aku nih, yang pakai kacamata nih, yang keren banget nih. Oke, terima kasih ya Ayah. Kalau dari aku sih sebenarnya kayak ekspektasi awal masuk sebagai mahasiswa di kampus itu kayak, apalagi aku sebagai mahasiswa Ilkom ya, aku tuh ekspektasinya ya cuman kayak ini tuh cuman sekedar yang kayak ngerekam, ngefoto atau ini segala macam gitu. Ternyata setelah aku masuk gitu, aku bertemu dengan orang-orang yang seperti teman-teman lihat lah di sini. Orang-orangnya pembicara semua gitu. Dan aku jujur aku orangnya yang nggak bisa awalnya gitu, kayak ngomong di depan kamera gitu, ngomong di depan orang banyak gitu. Aku orangnya yang di tim di belakang layar aja gitu. Tetapi seiring berjalannya waktu gitu, aku mulai terbiasa untuk membiasakan diri untuk bergabung dengan orang-orang ini gitu. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang at least walaupun aku nggak kenal dekat dengan semua orang yang berada di lingkungan
angkatan aku gitu. At least aku kenal lah gitu. Ketemu di jalan juga bisa biasanya sapa-sapaan juga Sapa-sapaan gitu. gitu ya, gitu. kayak masih menjalin hubungan Nah, ya benar. tambah juga ya Nah, pengalamannya kayak ya. Betul. tuh yang terbiasa bicara. iya, karena kita di kelas juga dipaksa ya, karena kita emang setiap minggunya emang setiap matkulnya malahan kita presentasi guys, kayak yang dimana itu kita memerlukan kemampuan gitu. Oh iya ya. Kayak gini ya kuliah gitu. Ya malahan kayak yang ada loh yang tiba-tiba matkul apa yang tiba-tiba kita disuruh yang buat bicara 5 menit gitu. Ada topiknya sendiri gitu. Nah, itu yang paling chaos sih bagi aku gitu. Ya kayak apa sih yang dipikirin 5 menit doang gitu kan. Ya. Itu ya. Memang sebagai anak ilmu komunikasi banget. Iya, kita Ya. harus mengeluarkan imajinasi kita yang ada di pikiran kita dengan cuma satu tema yang diberikan oleh dosen kita. Nangka nggak lo? Nah, ya, itu kita memang melatih banget ya public speaking kita gitu. Oke, mungkin kalau dari aku itu sih, mungkin aku lanjut ke yang di depan aku, yaitu Bella, kepada Bella. Halo teman-teman. Bella. Kalau dari aku ya, jujur pengalaman aku tuh dari aku masih SMA itu tuh banyak banyak dari cerita-cerita nih, kayak misalnya aku punya sepupu, mereka kan udah pada kuliah, terus abangku sendiri juga udah kuliah waktu itu, jadi kayak dengar-dengar cerita mereka di kampus tuh yang fun gitu pertemanannya tuh, mereka bakalan kayak pergi ke sini, pergi ke situ gitu kan. Yang have fun Ekspektasinya aja iya yang have fun. Iya, yang diceritain have fun. Have fun aja rupanya ya. Benar. Positifnya Iya. dia. Dan Rupanya belum spesial ya tipis-tipisnya. Mempropaganda Bella. ya kayak gitulah. Apalagi abangku juga, dia kan dia kuliah cukup ada asrama juga. Dia tinggal di asrama kan. Jadi pertemanan dia tuh yang kayak Ai juga tuh, jadi kenal semua satu angkatan, mereka kan kayak jadinya kompak tuh. Itu yang buat aku kayak ekspektasinya, oh kayaknya bakalan seru, fun. Apalagi ditambah sama film-film barat yang meromantis. Betul. Saya nonton FTV sih. Iya. ya. Visi ya. Sampai semester sekarang aku masih mencari kerelatean. Iya. Kok nggak relate gitu nonton kayak gini. Tapi ya benar sih, habis itu pas sudah ngerasain di maba, pas waktu masih maba itu ngerasain gimana struggle-nya, karena aku orangnya introvert ya, jadi teman-temanku dulu waktu SMA beranggapan bahwa nggak sih Bella survive di ilmu komunikasi, karena ya temanku ada yang bilang gitu waktu SMA, dia kayaknya nggak bakal survive di ilmu komunikasi karena aku orangnya introvert ya, sangat introvert di SMA dulu. Cuman ya Kenyataannya ya semester berapa ini guys? udah semester 6, nggak nyangka nggak lo? Angka banget kan. Itu sih, tapi dah pas maba kemudian itu nyari teman, mulai terasa kayak kenal sama semua karakter teman-teman semuanya itu gimana. Dan benar sih, itu pasti ada kalanya, setiap orang ada waktunya gitu ya, jadi ada masanya. Revisi, Kak Bella, ada masanya. Jadi di semester makin tua, karena udah semakin sibuk dengan diri masing-masing, lebih prioritasnya mungkin lebih ke dirinya, ke diri kita sendiri. Itu sih. Ke mental lagi nggak sih? Iya, betul. Itu sih. Semangat adik-adik. Kalau aku pribadi, pengalaman aku, ekspektasi aku mengenai pertemanan lingkungan kampus tuh sebenarnya baru muncul pas aku masuk jadi mahasiswa baru gitu. Sebelumnya tuh justru kayak nggak pernah tuh aku kayak misalnya zaman SMA ya, nggak pernah aku mencari tahu soal kehidupan di kampus, terutama pertemanannya gitu. Unik ya. Nggak mencari tahu. Nih udah lulus nih. Baru nyari tahu, baru Udah jadi mahasiswa ya. bener ya. baru mulai mencari tahu gimana sih pertemanan di maksudnya aku nanya-nanya lah ya ke orang-orang terdekat, gimana sih lingkungan pertemanan di kampus gitu. Ternyata kayak aku banyak banget nih, kayak yang tadi aku jelasin di awal ya, kalau banyak banget
kalau Bella kan tadi lebih ke cerita-cerita romantisasi ya kehidupan kampus, tapi justru aku dapetinnya kayak kehidupan kampus itu kayak pertemanannya bakalan individualis parah, bakalan yang kayak ya Kebalikannya ya. bakalan benar kayak kehidupan maba tuh bakalan fun-fun aja, ketemu teman-teman banyak gitu, nanti bakalan berkurang seiring berjalannya waktu gitu. Menurut kakak Jeki Iya kayak gitu. apakah stigma yang dibilang dari awal tuh pas banget nggak sama yang dirasa ini udah semester 6 nih? Nah kalau pas awal maba iya bener sih, kayak aku ngerasa itu era sosial butterfly aku tuh, banyak teman-teman aku rasanya, sampai akhirnya kebentuk lah circle. Nah aku ngalamin sendiri sih yang namanya seleksi alam, bener kayak Sekarang grup dalam grup lo tinggalin. ganti ketemu orang baru lagi, ketemu ya bener-bener baru sih orang-orangnya, terus kayak yang lebih cocok kayak tadi juga Ai ada mention soal ini friends with benefit in a good way ya, maksudnya kayak gak selain iya maksudnya bukan ke arah yang negatif tapi in a good way, kayak maksudnya berteman nih gak cuma soal fun aja sih kalau menurut aku. Jadi kayak tapi juga ada lah benefitnya, terutama kita kan di kampus ya, apalagi untuk kehidupan akademik. Kita kan emang di kampus mencari pengalaman dan kita emang tujuan kita ke kampus untuk mencapai sesuatu ya di akhirnya ya. Gelar lah gitu. Gitu. Oke. Ya, pasti kita dalam pertemuan itu juga ada mempertimbangkan tentang benefit Ya, yang kita dapat gitu. Ya kan? Betul banget. Kalau Dini mungkin nih. Aku lagi nih. Aku lagi Kak. Oh iya aku baru pertama ya, aku lagi gitu. Kalau dari aku sih biasanya kan kalau misalnya kita pertemanan di sekolah itu kayak dari SD, SMP, SMA kayak bakal itu aja, terus dia tuh kayak dari kelas 1 sampai kelas 3 pasti teman kita itu aja, circle kita itu aja gitu kan. Nah kalau misal aku kan anaknya scroll TikTok 24 jam gitu. Jadi waktu aku mau masuk kuliah tuh pasti kan algoritmanya itu tentang anak kuliahan gitu kan. Jadi aku udah dapat sih spoiler tentang seleksi alam ya, pertemanan seleksi alam gitu. Dan sebenarnya awalnya aku nggak percaya kan, itu kan balik ke orangnya lagi. Kita kan nggak boleh menyamaratakan orang kayak gitu kan. Tapi waktu aku Menjalani. udah di dunia perkuliahan, di awal semester itu sebenarnya nggak terlalu terasa kan, tapi kayak udah masuk semester atas itu kayak kayaknya nggak bisa deh sama dia gitu. Ya terus temannya ganti gitu kan, tapi tetap berteman juga mungkin terus Ya pasti berteman lah ya, walaupun tapi kan punya cerita masa lalu ya. Iya. Banyak. tapi nggak yang sedekat itu lagi karena mungkin kan enggak lah kan. Asing nggak beda tingkat levelan gitu ya. Asing itu harus itulah dia dulu ke luar negeri biar jadi warga negara asing. Oh, beda konteks ya Kak. Terus itu kan sebenarnya karena kayak semakin kita semesternya makin tinggi kan prioritas gitu beda-beda lagi. Jadi tiap orang itu memiliki kesibukan yang berbeda-beda, yang dimana itulah yang membuat kita jarang kumpul. Mungkin seleksi alam itu kayak gitu nggak sih? Iya, Kayak punya kesibukan masing-masing gitu. Iya. Terus Nggak selalu drama ya, nggak selalu drama. iya, kalau awal nah fun fact-nya aku nggak bisa sendiri kemana-mana sendiri, tapi di kuliah ini kalau misalnya aku nunggu kawanku nggak bisa, terus aku nggak makan lagi kan gitu. Jadi kayak ya udah membiasakan diri sendiri. Kalau kata ininya sih Dipaksa oleh alam ya. ya Dipaksa oleh keadaan untuk sendiri survive sendiri gitu. betul banget. Iya Bang. kayak Keadaan gitu, yang memaksa kita. keadaan yang memaksa. Jadi kayak pikiran oh iya ya nanti juga sendiri kok di kuburan gitu. Tapi kita kan mati kan dikubur sendiri juga di dalam satu liang lahat. Iya kan? Nggak mungkin satu liang lahat 2 orang gitu. Lahir sendiri, Iya mati sih, sendiri. ada. Iya. Oh iya lahir sendiri mati sendiri ya. Tapi rame-rame. Ya gitu sih, itu yang membuat ya udahlah apa jalani gitu. Kata-kata pernah. Nah iya terus mungkin nggak bisa sama ratakan juga ya, tapi rasaku pertemanan kuliah itu kayak egois sih. Kayak ya udah, soalnya aku ada mendengar kayak di beberapa teman kayak
bisa ya dia berpikiran gitu, kayak dia bilang ya udah kalau misalnya nggak ada benefitnya sama aku, ngapain aku bekalan sama dia gitu loh. Oh iya. Tapi kan kayak mana ya, ya udah gitu aja lah. Aku iya aku takut oversharing, ntar yang nonton, adik-adik yang nonton, college yang nonton itu takut lagi masuk kuliah. Aku ngasih tahu yang jeleknya semua. Realitanya. Iya, sama Realita yang kita rasakan ya, bukan iya kayak kita emang perhatiin lagi ya, karena emang nggak semua orang memiliki persepsi dan pengalaman yang sama. Jadi kayak menurut persepsi kami yang sudah kami jalan sendiri, kami memiliki fase pertemanan dan kegiatan yang di kampus yang mengubah juga tentang perjalanan pertemanan kami semua. Gitu teman-teman collegers. Iya, sama satu lagi kan, aku dulu sempat berpikir kayak ngapain lah kuliah, mending beli ijazah aja gitu kan pikiranku, kayak itu pikiran bodoh kayak gitu. Dan yang paling berharga itu rasaku bukan sekedar itu kayaknya gelar ijazah yang dikasih, lembaran ijazah yang dikasih sama kita. Kalau misalnya kita beli ijazah kan nggak ada pengalamannya. Yang paling berarti itu pengalaman hidup selama kuliah, itu emang survive kali, emang kayak kita jumpa sama karakter orang yang berbeda-beda, kayak mana kita bertahan hidup, apalagi sebagai anak rantau gitu. Kan aku dari SD sampai SMA nggak pernah nih jauh dari orang tua, tiba-tiba jauh gitu. Gitu ya. Sahur sendiri, buka Masih sendiri. sering nangis, Bol? Adalah dikit-dikit. Tipis-tipis. Iya, itu karena beratnya dunia, Bel. Emang ya, kayak Curhat ya, Kak. hubungan orang tua tuh sangat berarti banget gitu. Jadi harus video call tiap hari gitu. Udah aku takut overshare. Oke, ini kayaknya udah melebihi nih ya batas. Mungkin sekarang kita masuk ke sesi kata-kata hari ini dari Hanif. Dari Bang Hanif ini. Oke, mungkin setelah sekian banyak ini ya, tadi narasi dan asumsi mungkin dari persepsi orang kan beda-beda ya kan. Nah, sebenarnya kayak gimana nih, kalau menurut aku, kalau kayak kesimpulannya dari apa yang udah kita rasain sekarang, sebenarnya kepada semua yang menonton ini gitu, teman-teman nggak usah takut gitu buat terlalu takut kepada ekspektasi teman-teman gitu, bagaimana dunia di kampus gitu. Nah jadi ya kayak jalani aja prosesnya gitu. Proses orang pasti akan beda-beda gitu. Selama kita menikmatinya dengan santai, dengan hal-hal yang positif, itu insya Allah akan imbasnya, hasilnya positif juga buat kita semua gitu. Nah itu sih, dan juga kayak kalau nggak apa-apa ekspektasi teman-teman itu nggak apa-apa banyak-banyak dan tinggi-tinggi gitu. Toh kalau misalnya kalau nggak kesampean ya udah gitu, berarti bagaimana cara teman-teman buat mencapai itu gitu. Jadi itu adalah motivasi tersendiri juga bagi teman-teman gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Udah ya, mungkin aku kembaliin ke Jeki deh. Oke, mungkin sekian aja yang bisa kita sampaikan. Bye bye collegers. Bye collegers.